Rois Suriah Ranting NU Kecamatan Patiman yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah dan Sekretaris yang saya hormati, para Ketua Banom, PAC, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU yang saya hormati, pengurus UPSIS Patimuan beserta koordinator si jabrannya apa Husen? Ada izin ya. Ya, suara apa lah. Terus yang saya hormati sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan musyawarah tentang berbagai hal yang akan kita bahas di dalam rapat hari ini terkait dengan KNU-an di MPCNU Patimuan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dan sekaligus menjadi manfaat bagi kita semua dan dicatat sebagai amal kebaikan, amal silaturahim bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa rahmat beserta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam untuk petunjuk hidup kita di dunia hingga akhirat, dan mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang selalu mendapat syafaatnya di dunia sampai akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada sore hari ini itu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Rois Suriah MPCNU Patimuan, yang ketiga laporan UPSIS Patimuan, kemudian pembahasan pentasarufan, dilanjutkan dengan persiapan ketempatan Basun Masail PCNU Kabupaten Cilacap di MPCNU Patimuan yang insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 15 Januari 2023. Yang terakhir pembahasan mengenai warung serba berkah terkait dengan pengembangan dan pengelolaan. Terakhir lain-lain penutup mengawali acara ini, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar, sukses, menjadikan manfaat yang banyak bagi kita semua dan berjalan lancar hingga di akhir acara nanti. Marilah kita awali serta kita buka acara ini bersama dengan bacaan umul kitab. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan oleh Rois Suriah MPCNU Patiman Tumadang panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ki Haji Mahdi Busibian kawula aturaken. YouTube langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat wal mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu, pengurus NU Patimuan, samudyanipun syuriatan wa tamfidiyatan, sedaya ingkang kula hormati pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama Patimuan, samudayanipun ingkang kula hormati, sonten punika sarangan kita lelenggahan bahas ingkang pertama punika pentasarufan.
Nggih, monggo mangki pentasarufan dipun bahas sesarengan termasuk kita merengreng nggih tasarruf 3 bulan ke depan. Dados mangki anggar saged soten niku dados sudah kita rancang dari sekarang sehingga benjang pengunduhanipun sampun tinggal mengunduh dan sudah dirapatkan. Niki kadang masih kita mendapat ya bukan teguran lah, tapi saya masuk di nopo niku Dewan Syariah Lazisno niku kadang masih dikirimi data beberapa kecamatan ingkang antawisipun pengunduhan kalian laporan pertanggungjawabannya niku beda, walaupun ya saran sebenarnya ya orang masalah, sementing kan dilaksanakan secara benar. Kadang waktu lagi arep ngunduh kan urung kumpulan baru perkiraan, sampai pada realisasinya kan kadang beda dengan pengunduhan. Sebetulnya nggak apa-apa, cuma secara administrasi kan menjadi masalah, sehingga mungkin kalau bisa nanti kita rencanakan tasarruf ke depan, sudah kita rencanakan sekarang sehingga pengunduhnya sudah mesti sesuai dengan apa nanti LPC-nya sudah sesuai dengan pengunduhan. Ini yang pertama. Yang ingkang kaping kali bahwa kita niku badhe ketempatan Basul Masail tingkat cabang niku dipilih wonten Patimuan, karena biasa niku berputar dari Cilacap Tengah, Cilacap Barat mau kembali ke Cilacap Timur dan seterusnya begitu. Nah, Cilacap Barat kan banyak yang masuk wilayah Cilacap Barat, tapi kita terpilih sebagai MWC ingkang dipun suwun untuk bisa menyelenggarakan, ya kita siap. Nah, kalau dipun japri di samping wonten undangan seluruh MWC se Cilacap nggih, kalau dipun japri teng sekretaris pun kula jempoli berarti yang kita siap. Dawahipun tanggal 15 Januari 2023. Lah niku ada yang beda, biasanya itu undangannya Rois Surya, Ketua Tamfidiyah itu masing-masing MWC, dan harus membawa atau supaya membawa lembaga, anggota lembaga Basul Masail tingkat MWC 2 orang. Tapi sini niku 4 orang. Kalau tingali undangane, berarti ketinggalipun manten kathah. Dan niku milo butuh persiapan. Terutama sekali adalah kehadiran kita sendiri. Niki sing perlu nggih niku Pak Tasir dan kawan-kawan, termasuk lembaga Basul Masailnya, bagaimana Patimuan niku bisa dikompakna betul, setiap rantingnya itu harus ada yang berangkat, sehingga kita sebagai tuan rumah, maka LBM setempat niku harus benar-benar lebih kompak. Jadi nanti kita atur, kita haruskan mintanya peranting berapa lembaga Basul Masail yang diikutsertakan. Tapi nanti semuanya mewakili MWC Patimuan, tapi bahwa kita harus lebih banyak. Kalau dari luar kan satu MWC itu 4 orang LBM, anggota LBM yang diharuskan hadir. Lah kita jangan hanya 4, jadi masing-masing ranting nanti dihadirkan. Jadi agar sing kang adu-adu bema teka, masa sing ngaring nggone dhewe palah ora pada hadir. Nah, niki mungkin kita menyampaikan tok, tapi niku mungkin dibahas secara teknis wonten ing niki dereng rawuh nggih Ketua LBM. Nggih. Niku benar-benar bisa dilaksanakan lah.
karena kita niku terpilih ya. Niki ketone diakai ketone kayak anak tanda-tanda tanda-tanda ketone arep kompresine nang kene. Iki ketone. Ada iki diuji coba jajal diakai wong siap apa ya kita kan siap nih. Nah, ketone nih memang belum musker kan rencana musker cabai niku kan musker ini kan Januari belum, tapi kita niku juga supaya mengirimkan permohonan, kita sudah mengirimkan permohonan untuk konferensi niku ditempatkan di MBCNU Patimuan. Nggih. Terus minggu besok Ahad tanggal 8 di sini niku dilaksanakan napa? Mboten Basul Masjid tanggal 15. Tanggal 8 itu manasik umroh. Monggo untuk MBC, untuk ranting semuanya yang akan mengikuti atau mengikutkan jamaahnya untuk bisa hadir. Senajan belum berangkat tapi nanti menjadi daya tarik tersendiri. Pak Lurah juga gratis hadir saja, mau ngaji gratis, orang bayar. Nggih, monggo Pak Us sudah berapa tuh yang monggo. Jadi minggu besok itu manasik, minggunya lagi Basul Masail. Niki jadwalnya alhamdulillah terus beruntun. Niki alhamdulillah manfaat lah gedung kita. Niki perlu disiapkan, terutama untuk Basul Masail. Kalau untuk manasik cukup karena perkiraan sekitar 45 orang. Nah kalau Basul Masail kan ratusan. Kalau dari hitungan 6 per MBC dikalikan 24 ya kan ketemunya banyak. Kalaupun yang hadir separuh saja 50% itu sudah 70-an, itu belum yang kita. Ditambah kita nanti yaitu kita kepengen menghadirkan sebanyak-banyaknya dari lembaga Basul Masail tingkat rantingnya. Jadi men ngerti, jadi kan pumpung ketempatan men kon ngerti Basul Masail tingkat kabupaten pumpung nang ngene dhewek iku lho. Dadi kok ora dadi jago kandang terus, dadi mulai bisa berani tarung nang aring tingkat PC begitu tujuan saya. Jadi nanti setiap LBM ranting nanti bisa niru atau ya bisa mulai beranilah untuk beradu argumentasi dengan tingkat kabupaten yang dari MBC lain. Niki ingkang perlu kula sampaiaken saterusipun nggih mangke wonten urusan ingkang termasuk waserba nggih. Nanti kita bahas bersama. Nah, termasuk penggunaan mobil. Nah, ini sampun gendorasa nggih Mas Sosial wingi kula bersama Pak Robit, Pak Haji Soipun, Mas Dayat jenengan belum hadir. Biasalah pokoknya anak kontek-kontek temu ya insyaallah nanti ketemu jalan bagaimana bahwa kita tidak menolak permohonan pengantaran pasien ke rumah sakit dan kita akan full dari MBC siap kalaupun setiap hari berangkat dana kita cukupkan. Jadi lebih mengurangi yang sosial karena itu sama-sama juga sosial dan itu bahkan itu lebih membutuhkan. Itu sudah kita hitung dan kalau angkanya kisaran 60 hari 60 ya. Sebulan. Ya. Sebulan 37 sama 40 orang tapi pemberangkatan kan enggak itu artinya untuk koinnya. Hasil koinnya 68 itu kan sudah lebih biasa. Dari 50 sekarang sudah 68. Niki ya tidak jauh dari keberkahan bahwa kita punya mobil. Karena sangat nopo nggih terus jalan terus apa jalan itu giat nggih kegiatan mobil itu dan setiap desa, setiap masyarakat, setiap dusun semuanya sudah tahu. Jadi siki ora pada takon
Kue koinnya nggak apa? Masih takon wisjid. Iya, itu karena mereka sudah tahu sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri. Ini makanya ini kok setelah kita timbang ya, maka kita akan fullkan. Ya kan berarti kalau di full kan 30, makanya 30. Mampu nggak kita memberangkatkan 30 kali pemberangkatan? Ternyata kita masih mampu, asal hasil koin segitu. Nah, nanti kita tinggal ngenjot lagi untuk menaikkan koin. Karena semuanya sudah bicara tentang koin, muslimat bicara koin, Fatayat, Ibnu, IPPNU, termasuk Pak Lurah Cinyawang. Niku juga sering pidato ngopiak-ngopiak tentang koin NU. Karena apa? Manfaatnya memang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini maka nanti makin dibahas bersama. Makaten mawon ingkang badhe kita bahas monggo dipun lanjutaken. Sing penting bahwa kita di dalam musyawarah niku mencari yang terbaik, bukan ngegolkan pendapat sendiri harus menang, tidak. Di dalam Basul Masail juga begitu, mencari barang yang hak walaupun datangnya dari orang lain. Jadi nggak boleh egois di dalam bermusyawarah. Mana yang lebih baik kita ambil, walaupun pendapat saya ternyata ketone kurang bagus, ya nggak usah diambil. Siapapun berpendapat itu kelihatannya lebih baik dilaksanakan, yaitu yang kita ambil. Itu dasar kita bermusyawarah. Jadi menang Basul Masail ora berarti anggar pendapatnya dhewe kanggo, tapi anggar bisa menerima yang hak, itu berarti menang kita. Karena menang dengan nafsu kita sendiri. Kadang-kadang kan masih ada nek kudu pendapatnya dhewe kata ora kanggo gue dianggap merasa kalah, itu keliru. Menang itu ketika bisa menerima yang hak dari manapun datang, itu hak kita terima dan kita lebih mengalahkan nafsu kita sendiri, itu berarti menang. Cara tarung itu menang temenanan. Anggar kita hurung terima begitu, ya berarti kita belum menang. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Selanjutnya laporan sekaligus rencana pentasarufan koin NU periode Oktober-Desember yang disampaikan oleh Ketua UPSIS NU Patiman pada Bapak Kusen. Disilakan monggo. Letakkan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kanthi mboten kira-kira hormat kangge pembukaan saha penghormatan kula nderek dhateng saudara protokol. Di sini kami akan melaporkan program kerja atau capaian daripada Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Kecamatan Patimuan. Yang pertama adalah melaporkan beberapa program kerja yang dilakukan oleh Lazisnu Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Patimuan yang untuk tahun 2022. Program kerjanya pernah mengadakan turba bersama pengurus MWCNU sebanyak 6 kali, karena yang diturbai itu 6 ranting, dan juga dari pribadi atau lembaga Lazisnu sendiri pernah mengadakan turba. Desa Patimuan sebanyak 2 kali, Desa Sidamukti 6 kali, Desa Cinyawang 5 kali, Bulu Payung 1 kali, Purwodadi 2 kali, Rawapu 1 kali, Cimrutu 1 kali. Itu program kerjanya, mengadakan sosialisasi kaleng koin NU. Dan alhamdulillah capaiannya, daerah atau desa yang sering diturbai penambahan kaleng itu sangat signifikan. Sebagai contoh Sidamuti yang dulu perolehannya hanya di kisaran angka 6-7 juta, sekarang karena saking masifnya turba bersama Rois Suriah dan juga koordinator,
untuk capaian bulan Desember ini naik sekitar 5 juta, jadi 12. Jadi mendapat peringkat kedua setelah Cinyawang. Itu Sidra Mukti, karena gencar sosialisasi seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, bukan saja ya. Itu sebagai motivasi saja. Yang kedua capaiannya untuk penambahan kaleng koin NU selama tahun 2022 itu sebanyak 799 kaleng. Berarti yang sebelumnya Desember tahun 2021 itu kalengnya hanya 3.401. Sekarang kemarin yang diunduh yang dipegang oleh Munfik sudah mencapai 4.200. Jadi penambahan kaleng di tahun 2022 sebanyak 799. Untuk capaiannya alhamdulillah kenaikan yang dulu Desember 2021 itu 54.351.150 rupiah. Untuk Desember 2022 perolehan mencapai 68.747.750 rupiah. Jadi ada kenaikan di ya bukan bulan ini, berarti selisih kenaikan antara 1 tahun ini sebanyak 14.396.600 rupiah. Terus kenaikan yang paling signifikan tadi mungkin karena sudah diaturkan oleh Ros Suriah, karena dengan adanya mobil itu dengan sendirinya itu menjadi iklan lah, atau menjadi perolehan koin memenuhi syiar NU. Alhamdulillah kenaikan paling signifikan itu setelah punya mobil, yaitu bulan November dan Desember. Berarti untuk bulan Desember kenaikan mencapai 8 juta. Yang sebelumnya belum pernah sampai 8 juta, paling di kisaran 2, 3, dan sekarang alhamdulillah punya mobil dengan sendirinya perolehan koin mendongkrak perolehan koin. Seterusnya saya melaporkan pengumpulan koin NU di tingkat kecamatan atau UPSIS MWC NU Patimuan bulan Oktober, November, Desember, jadi 3 bulan. Dan dana sosial yang bisa diunduh itu sebanyak 24.700.000. Sebetulnya lebih, tapi untuk ya nunggu rekening, berarti sekitar 100 lebih lah untuk nunggu rekening, saya bulatkan saja. Itu dana sosial 24.700.000. Terus dana lembaga ada 10.600.000. Itu sebagai catatan, monggo nanti dimusyawarahkan. Terus dari kepengurusan UPSIS sendiri itu mempunyai PLPK se-Kecamatan Patimuan untuk bulan Januari ini sebanyak 74 orang. Semua 74 orang. Mungkin karena penambahan kaleng besok atau bulan berarti Januari Februari mungkin ada penambahan kaleng, karena secara otomatis kalau kaleng tambah itu PLPK atau petugas lapangan penjemput koin tambah juga. Minimal se-PLPK itu dianjurkan paling sedikit itu 30 kaleng. Kalau paling banyak itu tidak terbatas, karena kalau terlalu sedikit itu kurang efektif. Berarti minim 30 kaleng 1 PLPK. Jangan sampai kurang, diusahakan ya. Karena kurang efektif, kalau kebanyakan PLPK kan juga terlalu banyak untuk ujroh kan gitu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti karena saya hanya sebagai lembaga hanya melaporkan, dan untuk pembagian untuk apa dana tersebut itu kewenangannya pengurus di tingkatnya masing-masing. Kalau sekarang MPC berarti yang mempunyai kewenangan itu tingkat MPC.
Untuk pelaporan keuangan nanti saya serahkan kepada Bapak Athaul Mufti sebagai bendahara Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Kecamatan Patimuan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator sih. Salah di tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang saya hormati, saya takdimi Rois Syuriah MPCNU Patimuan, Mugi Haji Muhammad Bismillah Al-Hafidh. Yang saya hormati, saya takdimi Ketua Tanfidiyah MPCNU Patimuan, Bapak Kiai Haji Gunadi Mahfud Aziz beserta seluruh jajaran pengurus MPC yang lain. Yang saya hormati, saya takdimi seluruh pengurus ranting se-Kecamatan Patimuan. Yang saya hormati Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, Ketua Ansor Ibnu PNU, Ansor Banser. Yang saya hormati, saya takdimi Mukaddimah dari Ajeng. Langsung saja di sini saya ditugasi dari Ketua OPSIS untuk menyampaikan laporan keuangan OPSIS MPCNU Patimuan. Demi menyingkat waktu, langsung saja. Ini saya sudah membuat sampun dipotong beliau bisa dibawa. Ini adalah reng-rengan laporan keuangan LASISNU dari awal berdiri sampai saat ini. Sampai saat ini. Ini inisiatif kami OPSIS membuat reng-rengan seperti ini sebagai laporan kami kepada MPCNU karena kami sebagai lembaga dari NU Patimuan. Saya bacakan yang terakhir saja sebagai contoh. Bulan Oktober Desember 2022 kami melakukan pengunduhan total sebesar Rp40.800.000. Saldo awal total Rp4.636.500. Jadi saldo awal ditambah pengunduhan sebesar Rp45.436.500. Dikategorikan untuk kategori sosial, saldo awal 4.800.000, pengunduhan 2.500.000, jadi jumlahnya 26.300.000, pentasarufan 22.771.000, saldo atau kas 3.529.000. Dengan dana lembaga, pengunduhan 9.100.000, penggunaan 9.100.000. Di sini saya tulis pengunduhan dan penggunaan sama karena laporannya ke kami tidak ada penjumlahan. Katanya habis lah, ada tulisan tapi nggak ada penjumlahan, habis. Atau mungkin utang apa Pak? Jadi saya tulis laporan pengunduhan dan penggunaan saya tulis sama. Pengunduhan 9.100.000, penggunaan 9.100.000. Saldo pentasarufan 9.100.000, saldo 0. Operasional untuk periode sebelumnya minus 163.500, pengunduhan 10.200.000, jadi jumlah 10.036.500. Penggunaan 8.120.000, saldo 1.908.500. Dan saldo total akhir 5.437.500. Laporan ini saya buat sekitar seminggu yang lalu. Jadi dana terus keluar dan kemungkinan saat ini ya yang terakhir, catatan terakhir belum ditambahkan, ya masih sekitar 2 juta lah. Sekitar 2 juta antara sosial dan operasional. Sosial kita 2 juta. Ini bentuk laporan kami kepada MPCNU Patimuan. Sedangkan tugas kami di OPSIS untuk ke PC selain laporan per periodik yaitu per pentasarufan 4 bulan sekali,
kami akhir tahun juga diberikan instruksi melakukan 4 pelaporan. Yang pertama pelaporan bulanan, yang kedua pelaporan semester, yang ketiga pelaporan aset, dan yang keempat pelaporan perkembangan Lazisnu. Itu setiap tahun. Dan untuk tingkat UPSIS walaupun belum selesai, tapi datanya sudah, ini menjadi acuan kami untuk laporan ke PC. Datanya sudah ada, tinggal kami masukkan ke form-form yang diberikan oleh PC untuk laporan kami ke PC. Dan kami kemarin laporan ini bukan hanya diinstruksikan kepada UPSIS MWCNU Patiman, tapi semua ranting. Dan kemarin kami sudah 2 kali mengumpulkan koordinator. Yang pertama sekitar seminggu yang lalu, terus belum final, terus masih saya beri kesempatan, terus kemarin sekitar 1 hari lalu, malam Jumat ya Pak ya? Hari apa ya? Kamis. Saya kumpulkan lagi, karena waktu kumpulan pertama saya beri waktu untuk mengumpulkan data-data keuangan bagi yang ada. Terus ternyata kemarin saya tanyakan yang sudah ada data-data keuangan dari awal sampai sekarang, atau paling tidak di tahun 2022 akan kami bikinkan seperti ini. Ternyata kemarin saya cek nggak ada yang punya. Sedangkan saya alhamdulillah di UPSIS MWCNU Patiman kami ini globalannya dan rinciannya di sini di buku saya semua punya rincian dari awal berdiri Lazisnu itu pelaporan tahun 2000 itu Mei September tahun 2000 sampai sekarang saya punya rinciannya dan ini globalannya. Dan untuk tingkat ranting belum bisa. Alasannya satu, karena instruksi pelaporan bulanan itu tidak dari awal tahun 2022 yang mungkin karena akhirnya kurang persiapan. Yang instruksi yang kedua, kenapa tidak punya catatan? Salah satu alasannya mendasar karena ada beberapa ranting yang koordinatornya gonta-ganti. Jadi ketika koordinator pertama ganti ke koordinator kedua tidak menyetorkan laporan keuangan. Koordinator kedua ganti lagi ke koordinator yang terakhir tidak menyetorkan laporan keuangan. Akhirnya koordinator yang terakhir tidak punya catatan. Ada beberapa ranting yang seperti itu. Tapi ada beberapa ranting yang merasa ayem tidak membuat laporan catatan harian di buku ayem ya, karena merasa sudah menyetorkan yang LPJ periodik ke tingkat PC. Tapi alhamdulillah saya punya inisiatif, walaupun saya sudah menyetorkan LPJ yang periodik, saya tetap pencatatan tiap hari saya catat, saya simpan di buku dan ini globalannya. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, semoga bisa terima. Monggo niku pakai di pertama kayak mbok enten nikune kami siap diberi masukan. Ini adalah inisiatif kami. Karena kenapa kami dari UPSIS melakukan pencatatan global, karena ya kami sebagai lembaga harus di samping harus melaporkan laporan ini ke PC, kami juga harus melaporkan keuangan kepada tingkat MWC dari awal kami kerja sampai nanti kami selesai kerja. Termasuk nanti saya sudah tadi sama Pak Husain ngobrol, Pak nanti malam kita selesaikan laporan semester, laporan per bulanan, dan laporan aset. Sudah ada formnya semua, nanti tinggal mengisi. Aset alhamdulillah datanya sudah ada semua, tinggal mengisi, tinggal menyempatkan waktu dan niat. Tinggal lihat, insya Allah mudah-mudahan kami diberi kesehatan. Kami bersama teman-teman UPSIS diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan amanah, dengan penuh tanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Sementara dari saya cukupkan sekian laporannya, mudah-mudahan bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Ya, terkait dengan laporan kami terima dengan baik ya Pak Ketua.